Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam jumpa kembali dalam acara kelas pemuritan keluarga di PPA 790 Yabes. Izinkan perkenalkan saya, nama saya Nathanael Didik Priyanto. Saya melayani sebagai gembala sidang di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Bethesda Ungaran. Satu anugerah Tuhan yang besar, jika saat yang baik ini, saya boleh ada di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada. Doa kami, kekuatan, damai sejahtera, serta sukacita Tuhan yang besar, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Tema pada siang hari ini, yang kita akan bersama pelajari dan renungkan adalah menang atas diri sendiri. Untuk itu mari kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami. Di saat yang baik ini, kami boleh bersama menundukkan hati kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh diterangi melalui kebenaran firman Tuhan. Bukankah Engkau sendiri berkata manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah perenungan firman yang kami boleh bersama dengar menjadi berkat yang besar bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi alat di tengah pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan itu begitu sempurna. Dengan gambar dan rupa Allah diciptakan manusia. Yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Tidak saja diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi manusia itu dihembuskan nafas Allah. Ada ruah, ada roh Allah yang dimasukkan dalam kehidupan manusia. Sehingga Kejadian 2 ayat yang ke-7 berkata, debu dan tanah yang dibentuk oleh tangan Tuhan, yang dihembuskan oleh roh Allah itu, menjadi makhluk yang hidup. Dengan harapan supaya manusia menjadi wakil Tuhan, mengemban yang namanya mandat kultural atau pembangunan, yang dicatat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Diberkatilah manusia, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas segalanya. Maka saya menggambarkan bagaimana manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna itu, sebagaimana kertas yang putih, bersih, tidak ada tulisan dan coretan, tidak ada cacat, bahkan celah yang ada di dalamnya. Dengan harapan yang pertama, supaya manusia hidup memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, supaya manusia hidup berbahagia. Itu sebabnya Tuhan menempatkan manusia, sebagaimana Kejadian 2 ayat yang ke-8, di Taman Eden, dengan harapan manusia dapat bersekutu dengan Tuhan, dan Adam dan Hawa sebagai manusia dapat membangun persekutuan dengan baik dan indah. Namun dalam perjalanan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Kejadian pasal yang ketiga, tatkala Adam dan Hawa tidak berjalan menuruti apa yang menjadi perintah dan ketetapan hukum Tuhan, dan ketika mereka lebih mendengar dan mentaati apa yang menjadi perintah dan pengaruh daripada si ular atau si iblis. Singkatnya, Adam dan Hawa telah makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang mana Tuhan telah melarang ada di dalam hidupnya. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Manusia hidup menjadi tidak berarti karena keterpisahan antara manusia dengan Allah, dan hubungan itu menjadi jauh. Lihat peristiwa Kejadian pasal yang keempat. Kain membunuh Habil.
Kejadian pasal yang ke-6, bagaimana Nuh menghadapi moral hidup manusia yang semakin bobrok, sehingga Tuhan mengizinkan untuk air bah itu boleh ditumpahkan ke dalam dunia ini, di bumi ini selama 150 hari lamanya. Tidak hanya itu, lihat kejadian pasalnya yang ke-11, bagaimana manusia dihancurkan melalui menara Babel dalam kesombongan dan kecongkakannya. Dalam pergantian hari, minggu, bulan, dan tahun Alkitab kita begitu tebal dan begitu banyak hal yang hanya membahas tentang dosa, dan manusia itu berdosa. Sehingga hari ini muncul sebuah filosofi, zamane zaman edan, kalau tidak jadi edan, katanya ketinggalan zaman. Itulah yang terjadi. Maka saya menganggap bagaimana kehidupan manusia yang putih itu menjadi cacat, tercoreng, dan menjadi cemar. Bahkan tidak hanya itu, menjadi tidak lagi menarik, lusuh, bahkan menjadi hancur dan berkeping-keping yang namanya kehidupan manusia. Sehingga hidup manusia tidak lagi menjadi bahagia, sama hanya menjadi seperti sampah yang hanya dibuang dan tidak diambil atau dihiraukan orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia mengalami dosa. Tidak saja hubungan manusia dengan Tuhan terpisah, tetapi manusia mengalami apa yang disebut dengan himpitan, jeratan, keterpenjaraan diri sendiri. Manusia ada pada sebuah titik hidup dalam keputusasaan. Manusia ada hidup di dalam titik untuk menuju kepada kebinasaan. Sehingga tema pada siang hari ini, menang terhadap diri sendiri, merupakan sebuah berita yang baik yang kita boleh akan renungkan siang hari ini. Bagaimana manusia boleh mengalami kemenangan. Kita bersyukur karena karya Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang telah lahir di kandang domba Betlehem, dan yang telah mati di atas kayu salib dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah. Dan itu memberikan dasar dan pondasi, jaminan untuk hidup menang. Itu sebabnya saya ingin membacakan satu nats firman Tuhan di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37 berkata demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang ditandai dengan tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah untuk memberikan kemenangan ada dalam hidup kita. Hari ini Yohanes 1 ayat yang ke-12 berkata, barang siapa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bahkan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-17 kita disebut sebagai ahli warisnya. Bahkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 kita disebut sebagai ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Hari ini saya mau yakinkan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, keluarga dimanapun engkau tinggal, latar belakangmu apapun, di tengah situasi apapun, hari ini ketika engkau boleh mendengar dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan untuk hidup menjadi orang yang menang, hidup sebagai pemenang. Bahkan dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan kita lebih dan selalu menang. Menang dalam hal ini artinya apa? Kita menang terhadap diri sendiri akan keegoisan kita. Menang atas diri kita sendiri untuk menatap masa depan yang penuh harapan. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, apapun latar belakang kita, ketika kita percaya kepada Yesus, maka Dia akan membawa hidup kita kepada sebuah lompatan iman, kepada pengharapan dan masa depan yang penuh harapan. Apa yang dikatakan di dalam surat Yeremia, rancangan yang ada padamu bukanlah rancangan kecelakaan,
tapi rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Hari-hari ini, jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kau berada, engkau mulai letih, lesu, dan berbeban berat. Ada perkataan-perkataan putus asa. Merasa engkau kecil dan tidak berharga dan tidak mampu. Merasa engkau menjadi orang yang tidak berguna. Hari ini, mata Tuhan melihat hidupmu. Tangan Tuhan menyapa hidupmu. Dia siap menuntun hidupmu dan membawa saudara dan saya kepada kemenangan bukan kekalahan. Keuntungan bukan kerugian. Bahkan kebaikan bukan yang buruk. Tuhan akan membawa kita ada dalam posisi yang depan. Tuhan membawa kita bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Bukan menjadikan saudara dan saya sebagai orang yang biasa, tetapi sebagai anak-anaknya. Kuncinya dimulai. Kita harus mengalami menang terhadap diri sendiri. Dahulu saya orang yang paling merasa hina. Saya bukan orang yang pandai. Saya tidak pernah mencita-citakan diri saya menjadi seorang pendeta. Bahkan seringkali ketika ada banyak orang berkumpul, saya menghindari dan saya merasa orang yang tidak diperhatikan. Tetapi satu kali ketika hati saya ketemu dengan Yesus dan tangan Tuhan mengubah hidup saya, yang biasa menjadi luar biasa, yang hina menjadi mulia. Sebagaimana sampah yang diambil dan ada di tangan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Sebagaimana Tuhan dan rencanakan untuk hidup kita. Dimulai ketika Bapak, Ibu, dan saya menang terhadap diri sendiri. Biarlah apa yang menjadi perenungan singkat pada hari ini menjadi sebuah kebenaran yang dapat mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang percaya. Tuhan yang punya hidup kami. Tuhan yang punya rancangan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang punya masa depan kami. Izinkan biarlah siang hari ini kami bersama dengan keluarga besar PPA 790 Yabes, di mana kami ada di dalam acara ini. Kami mau berdoa kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara, engkau letakkan tanganmu di dadamu. Dan biarlah hari ini tangan Tuhan itu yang akan menuntun hidup kami. Dan membawa kepada kehidupan kami, keluarga dan anak-anak kami, kepada terang Tuhan yang penuh berkemurahan. Jika ada di antara kami masa lalu dan latar belakang mereka yang buruk, yang penuh dengan kegagalan, yang ada di dalam kekalahan, hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kemenangan atas hidup mereka di dalam Yesus akan mengubah hidup mereka, cara pandang mereka, cara berpikir mereka, bahkan iman dan pengharapan mereka. Dari tempat ini biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas mereka. Di dalam nama Yesus, yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan, yang ada beban berat diberikan kelegaan. Dan kami minta berkat yang terbaik turun atas kami. Berkati juga pengurus PPA, para mentor, dan mereka yang bertanggung jawab pada anak didik di PPA 790 Yabes. Tuhan memberkati keluarga mereka, misi dan hati Tuhan yang taruh. Dan biarlah itu menjadi sesuatu berkat bagi bangsa ini. Ini doa kepadamu, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin.